Hari kedua libur panjang, warga Jakarta ramai-ramai healing ke puncak. Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Ya pemirsa, ini seputar liburan sekarang. Ini warga Jabodetabek ramai-ramai keluar kota saat libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Sehari sebelum libur panjang, sebanyak 170.000 kendaraan meninggalkan Jakarta, terbanyak menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Warga Jabodetabek ramai-ramai liburan keluar kota memanfaatkan libur 4 hari kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama. Di hari kedua libur panjang, ribuan kendaraan plat B masih memadati ruas tol menuju Puncak Bogor pagi tadi. Data Satlantas Polres Bogor, jumlah kendaraan melalui gerbang tol Ciawi meningkat 20% dari hari biasa. Polres Bogor masih memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah untuk mencegah penumpukan kendaraan. Sementara itu di ruas tol Cipularang kilometer 82 arah Bandung juga masih terpantau padat pagi tadi atau di hari kedua libur panjang. Ribuan kendaraan plat B menuju Bandung untuk mudik maupun berwisata. Meski padat, belum terjadi kemacetan. Data Jasa Marga, sebanyak 170.000 kendaraan sudah meninggalkan Jabodetabek pada Rabu lalu. Jumlah itu meningkat 25% dibandingkan hari biasa sekitar 136.000. Arus kendaraan keluar terbanyak menuju tol Trans Jawa dan Bandung mencapai 44%. Menuju barat ke arah Merak sebanyak 30% dan arah selatan menuju Puncak sekitar 24,5%. Jasa Marga memperkirakan sebanyak 750.000 kendaraan meninggalkan Jabodetabek sepanjang periode libur panjang ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya di jalan tol, kepadatan warga berlibur juga terlihat di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Ribuan penumpang sibuk membawa koper dan tas tiba di Stasiun Pasar Senen. Penumpang menuju sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mudik maupun berwisata. Dari data KAI pemirsa, untuk periode keberangkatan 13 hingga 17 Mei sudah terjual sekitar 686.000 tiket. Keberangkatan terbanyak dari Stasiun Senen dan Gambir, Jakarta. Lalu kemana kalau ingin liburan seru tapi murah meriah? Tentu saja ke Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan. Mau keliling melihat satwa bisa, duduk ngadem di bawah pohon juga bisa. Kita lihat keseruannya berikut ini. Taman Marga Satwa Ragunan sudah ramai pengunjung sejak pagi tadi atau di hari kedua libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Para pengunjung terutama keluarga membawa anak-anak menikmati suasana teduh di setiap sudut Ragunan. Ada orang tua yang antusias mengajak anaknya melihat gajah dan rusa. Ada yang jalan kaki keliling melihat aneka satwa koleksi Ragunan. Kalau tidak mau jalan kaki pun bisa keliling Ragunan dengan kereta warawiri yang tersedia. Atau sekedar ingin duduk atau tiduran di bawah rindangnya pohon Ragunan pun bisa, tentu sambil menikmati bekal makanan yang dibawa. Ya, liburan santai tapi seru di Ragunan masih jadi pilihan favorit warga Jabodetabek maupun luar kota. Harga tiket pun ramah di kantong pengunjung. Iya, kan libur bersama. Iya, cuti. Sama siapa aja kira-kira? Ini sama tetangga-tetangga kita rame-rame. Niat yang dadakan. Nanti rencana mau ngapain aja? Iya, jalan-jalan aja dah, nyenengin bocah. Pengelola Marga Satwa Ragunan mencatat ada 36.470 pengunjung pada hari Kamis kemarin dan diperkirakan tembus 100.000 orang pada akhir pekan besok. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Yudi Richard, iNews melaporkan. Selain ke Ragunan, Anda juga bisa ajak keluarga liburan ke SeaWorld Ancol. Tidak kalah seru, ada ribuan ikan seolah menari di atas kepala yang bisa Anda saksikan. Dan berikut laporan Hadisti Arifah.
Pemirsa, wisata Ancol masih menjadi tujuan favorit bagi warga ibu kota. Nah, pada momen libur panjang pekan ini tampaknya warga Jakarta dan juga sekitarnya bahkan hingga luar kota Jakarta memanfaatkan momen libur ini untuk berwisata ke Ancol. Salah satu yang menjadi paling diminati oleh para pengunjung adalah SeaWorld. Nah, di sini memang disajikan beragam jenis biota laut yang dapat dinikmati oleh para pengunjung nih. Pengunjung bisa menikmati situasi, melihat beragam jenis hewan air, yang mana ini saat ini saya sedang berada di terowongan, yang terowongan ini panjangnya bahkan mencapai 80 meter ini. Nah, kita lihat di sekitar sini beragam jenis ikan dapat dilihat, dapat dinikmati pemandangannya. Ini ada ikan hiu, ikan pari, hingga ikan raksasa lainnya yang terlihat atau tampak berenang nih di atas kepala dan juga di sekitar kita. Nah, ini memang menjadi salah satu area yang paling diminati oleh para pengunjung di sini karena mereka dapat merasakan momen-momen melihat beragam jenis biota laut ini. Nah, memang di sini tidak hanya sekedar menjadi hiburan bagi para pengunjung, namun ini juga menjadi wisata edukasi karena mayoritas pengunjung yang datang ke sini adalah mereka yang bersama keluarga yang membawa anak-anak mereka, sehingga selain menyajikan hiburan, mereka juga menjadikan wisata ini untuk wisata edukasi karena di sini tidak hanya sekedar melihat saja, namun juga dijelaskan terkait jenisnya, kemudian juga kualifikasinya, segala macamnya ini dijelaskan di sini, sehingga anak-anak yang berlibur di sini mereka tidak hanya sekedar berlibur menikmati pemandangan, melihat kondisinya saja, namun juga sembari belajar. Nah, kalau Anda beruntung ini yang lagi berkunjung di sini, berwisata di SeaWorld ini, nanti juga bisa melihat adanya atraksi feeding atau memberikan makanan secara langsung kepada hewan laut ini yang akan tentunya dilakukan oleh penyelam profesional. Nah, bagi Anda yang masih bingung untuk berlibur di akhir pekan ini, SeaWorld Ancol ini masih bisa menjadi pilihan Anda karena ini selain berlibur juga bisa sambil belajar. Dari Jakarta, saya Hadisya Arifa dan Andri Setiawan, iNews melaporkan. Dari Jakarta kita ke Bandung yang selalu menjadi favorit kunjungan wisata saat libur panjang. Nah, akibatnya kota berhawa sejuk ini jadi padat wisatawan dan juga macet. Setiap tanggal merah, kota Kembang Bandung selalu diserbu wisatawan. Ribuan kendaraan membadati jalur menuju kota ini hingga menyebabkan kemacetan. Kepadatan kendaraan mulai terjadi sejak pintu keluar gerbang tol hingga menuju kawasan Jalan Arteri Kota Bandung. Selain itu, kawasan Jalan Junjunan juga dipadati kendaraan yang berasal dari kawasan Jakarta dan sekitarnya. Di Bandung, Lembang menjadi salah satu tujuan wisata favorit pengunjung. Terletak di kawasan Bandung Utara yang sejuk dan asri, objek wisata Lembang selalu dipadati kendaraan wisatawan untuk mengisi waktu libur. Diperkirakan kepadatan kendaraan wisatawan di wilayah ini akan terus berlanjut hingga akhir liburan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Yuwono, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, siap-siap harga tiket pesawat domestik bakal semakin mahal. Karena pemerintah pada tanggal 13 Mei lalu resmi menaikkan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Sebagai dampak kenaikan dari harga bahan bakar pesawat, Kementerian Perhubungan akhirnya menetapkan aturan baru terkait fuel surcharge penerbangan domestik. Kebijakan ini menyebabkan harga tiket domestik akan semakin mahal. Pemerintah mengizinkan maskapai membebankan biaya tambahan bahkan hingga 50% dari tarif batas atas, tergantung kelas layanan yang dipilih penumpang. Aturan ini sudah berlaku sejak 13 Mei 2026. Meski tiket pesawat bisa semakin mahal, pemerintah meminta maskapai agar tidak menurunkan standar pelayanan. Biaya full surcharge wajib dicantumkan terpisah dari harga dasar tiket agar penumpang bisa mengetahui harga dasar. Pemerintah juga memastikan akan terus mengawasi jalannya kebijakan ini agar tetap transparan dan tidak memberatkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya BBM dan Aftur yang naik, nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak nyata pada perdagangan dalam negeri. Kenaikan harga barang impor mulai dirasakan dari komponen elektronik hingga barang kebutuhan pokok.
Melemahnya rupiah terhadap dolar semakin berdampak nyata pada kehidupan masyarakat. Harga-harga mulai naik, salah satunya barang-barang elektronik. Barang elektronik seperti laptop dan komputer yang menjadi kebutuhan utama pekerja serta pelajar kini dibanderol dengan harga lebih tinggi dibandingkan akhir tahun lalu. Kenaikan harga mencapai hampir 50%. Kenaikan harga ini sudah terjadi bahkan sejak awal tahun. Namun akibat lonjakan nilai tukar dolar saat ini membuat harga semakin meroket. Faktor permintaan global terhadap teknologi kecerdasan buatan atau AI juga menjadi salah satu pemicu utama mahalnya komponen inti. Mungkin kalau sebelumnya dijual dengan harga berapa, saat ini di harga berapa? Karena saya base-nya komputer ya, kita contoh untuk di laptop mungkin ya, yang dulu Core i3 mungkin di angka 6 jutaan, saat ini di harga di atas 10 juta. Pedagang mengaku tidak punya pilihan selain menaikkan harga jual ke konsumen. Alasannya karena modal yang dikeluarkan untuk mengambil barang dari luar negeri kini semakin membengkak. Bila harga elektronik terus melambung, pedagang khawatir akan menurunkan daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Selena Yahya, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan seputar iNews Siang. Ditinggal bekerja, ratusan motor karyawan pabrik yang diparkir di halaman parkir malah hangus dilalap api di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan karyawan pun panik dan pasrah saat melihat motornya hangus dilalap si jago merah. Api cepat membesar dan melalap ratusan motor yang terparkir di area parkir PT Ahrami Jaya, Grabak, Purworejo. Sejumlah karyawan berusaha menyelamatkan kendaraan yang bisa dievakuasi sebelum api menjalar. Kebakaran ini terjadi pada saat aktivitas pabrik tengah berlangsung dan diduga berasal dari sisi utara area parkir. Posisi motor yang berdekatan menyebabkan api cepat merembet. Petugas keamanan sempat melakukan pemadaman menggunakan alat seadanya, namun sia-sia karena api cepat menyebar ke kendaraan lain. Damkar yang tiba segera melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lain. Selain melalap ratusan motor, api juga menyebabkan 2 orang terluka bakar dan sesak nafas. Keduanya lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Cokronegoro. Kita langsung melakukan pemadaman, tapi sudah nggak itu lagi. Karena posisi motor kan, rapat, parkir kan rapat itu. Oh, iya. Jadi udah nggak bisa di seperti apa lagi, udah nggak bisa. Jam berapa itu, Pak? Kurang lebih jam 8-an, jam 8 kurang. Oh, jam 8 kurang. Kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian dan masih diselidiki asal api bisa muncul di area parkir tersebut. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Akibat tidak sabar menunggu prosesi doa selesai, ratusan warga nekat memperebutkan makanan dan gunungan saat acara sedekah bumi di Grobogan, Jawa Tengah. Bahkan seorang mak-mak rela terjepit dan terinjak agar bisa mendapatkan hasil bumi yang diperebutkan. Ratusan warga tiba-tiba datang lalu menyerobot dan mengambil makanan yang dijadikan hidangan sedekah bumi di Desa Ngaringan, Grobogan. Bahkan seorang mak-mak lansia terjatuh lalu mendekap makanan yang didapat tanpa memperdulikan keselamatannya. Tak hanya di situ, kericuhan kembali terjadi saat warga menyerbu gunungan lalu melempar hasil bumi. Ironisnya, kericuhan terjadi saat pembacaan doa belum diselesaikan pemuka agama setempat. Total ada 17 gunungan dan tumpengan diperebutkan warga, ludes kurang dari 5 menit. Meski sempat ricuh, warga mengaku senang bisa ikut berebut bersama dan mendapatkan berbagai macam hasil bumi. Dapat terong, Pak. Terong apa? Terong, kangkung, nasi, sama jajan. Sudah berapa kali ikut seperti ini? Bolak-balik, Pak. Dari tahun ke tahun sih. Dan ini nanti dibawa pulang apa gimana? Dibawa pulang, besok dimasak. Dapat kangkung, Pak. Apa ini, Mas? Kangkung, panen raya, Ngaringan. Tadi ikut juga? Iya, Pak. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun sekali sebagai rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah. Selain mencari berkah, tradisi sedekah bumi ini juga untuk melestarikan budaya leluhur yang terancam punah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati libur akhir pekan, tetap semangat dan sampai jumpa.